Selamat siang, saya Novani Adisti dari kelas metode penelitian sosial D. Saya akan menjelaskan tentang variabel penelitian. Variabel adalah suatu ciri, sifat, karakteristik, atau keadaan yang melekat pada beberapa subjek, orang, atau barang yang dapat berbeda-beda intensitasnya, banyaknya, atau kategorinya. Saya akan menjelaskan variabel dan konstruk. Variabel merupakan segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Variabel merupakan proksi atau representasi dari konstruk yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai. Nilai variabel dapat berupa angka atau atribut yang menggunakan ukuran skala dalam suatu kisaran nilai. Konstruk terdiri dari konsep-konsep yang dapat diamati, yang selanjutnya untuk keperluan penelitian diukur dengan menggunakan skala pengukuran. Jenis variabel penelitian berdasarkan sifat. Menurut sifatnya terdapat dua jenis variabel. Yang pertama, variabel dinamis, yaitu sesuai dengan namanya, variabel ini berarti jenis variabel yang sifatnya dapat berubah-ubah, naik atau turun, hingga karakteristiknya. Contohnya, variabel ini adalah minat belajar, presentasi siswa, minat baca, dan lain sebagainya. Yang kedua, variabel statis. Berkebalikan dengan variabel dinamis, variabel statis berarti variabel yang sifatnya tetap dan tidak dapat diubah-ubah, atau dengan kondisi normal sifatnya dalam variabel tersebut sulit untuk diubah. Contohnya seperti jenis kelamin, status sosial, asal daerah, dan lain sebagainya. Jenis-jenis hubungan. Yang pertama, simetri. Terdapat hubungan antara variabel dan bersifat tidak ada yang saling mempengaruhi. Yang kedua, hubungan antara variabel yang terjadi bersifat yang satunya yang mempengaruhi dan lainnya dipengaruhi. Resiprok adalah hubungan antar variabel yang bersifat saling mempengaruhi. Variabel dilihat dari fungsinya. Yang pertama, variabel independen, yang kedua, variabel dependen, yang ketiga, variabel moderating, yang keempat, variabel intervening, yang kelima, variabel kontrol. Saya akan menjelaskan variabel independen atau variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh penelitian untuk menentukan hubungan dengan suatu gejala yang diobservasi. Contoh judul variabel independen. Pengaruh model pembelajaran Discovery terhadap kualitas di SD Mesari Rejo. Yang kedua, variabel dependen atau variabel tergantung. Variabel tergantung adalah variabel yang dipengaruhi oleh atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel tergantung adalah variabel yang faktornya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh
variabel bebas. Yang ketiga, variabel moderat. Variabel moderat merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Yang keempat, variabel intervening. Variabel intervening merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Yang terakhir atau yang kelima, variabel kontrol. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang faktornya dikontrol oleh penelitian untuk menetralisasi pengaruhnya. Variabel yang dikenal atau dibuat konstan. Variabel harus didefinisikan secara operasional agar lebih mudah dicari hubungannya antara satu variabel dengan lainnya dan pengukurannya. Tanpa operasionalisasi variabel, penelitian akan mengalami kesulitan dalam menentukan pengukuran hubungan antara variabel yang masih bersifat konseptual. Operasionalisasi variabel bermanfaat untuk yang pertama, mengidentifikasikan kriteria yang dapat diobservasi yang sedang didefinisikan. Yang kedua, menunjukkan bahwa konsep atau objek mungkin mempunyai lebih dari satu definisi operasional. Yang ketiga, mengetahui bahwa definisi operasional bersifat unik dalam situasi di mana definisi tersebut harus digunakan. Definisi operasional ialah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan, atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Definisi opsional juga menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk mengoperasionalkan konstruk, sehingga memungkinkan bagi peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstruk yang lebih baik. Cara-cara menyusun definisi operasional. Yang pertama, definisi operasional tipe A dapat disusun berdasarkan pada operasi yang dilakukan sehingga menyebabkan gejala atau keadaan yang didefinisikan menjadi nyata atau dapat terjadi. Dengan menggunakan prosedur tertentu, peneliti dapat membuat gejala menjadi nyata. Yang kedua, definisi operasional tipe B dapat disusun
didasarkan pada bagaimana objek tertentu yang didefinisikan dapat dioperasionalisasikan, yaitu berupa apa yang dilakukan atau apa yang menyusun karakteristik dinamisnya. Yang ketiga, definisi operasional tipe C dapat disusun didasarkan pada penampakan seperti apa objek atau gejala yang didefinisikan tersebut, yaitu apa saja yang menyusun karakteristik statisnya. Dalam menyusun definisi operasional, definisi tersebut sebaiknya dapat mengidentifikasi seperangkat kriteria unik yang dapat diamati. Semakin unik suatu definisi operasional, maka semakin bermanfaat. Karena definisi tersebut akan banyak memberikan informasi kepada peneliti. Variabel penelitian dilihat dari yang pertama fungsi variabel, yang kedua skala nilai variabel, yang ketiga perilaku terhadap variabel. Variabel dilihat dari fungsinya, yaitu variabel independen, variabel dependen, dan variabel intervening. Variabel dilihat dari skala nilainya, yaitu variabel kontinu, yaitu variabel yang memiliki kesimpulan nilai yang teratur dalam kisaran tertentu, misal tinggi, sedang, 1-7. Yang kedua, variabel kategoris, yaitu variabel yang memiliki nilai berdasarkan kategori tertentu, seperti sikap baik buruknya. Kemudian variabel dilihat dari perilakunya. Yang pertama, variabel aktif, yaitu variabel-variabel yang dimanipulasi untuk keperluan penelitian eksperimen. Yang kedua, variabel atribut, yaitu variabel yang tidak dapat dimanipulasi untuk keperluan riset. Saya akan menjelaskan pengukuran variabel. Pengukuran variabel merupakan tahap awal dari kegiatan pengukuran dalam penelitian. Tujuan pengukuran variabel ini baru pada tahap menjawab pertanyaan, bagaimana cara untuk mengukur variabel tersebut. Selanjutnya muncul pertanyaan lanjutan, apa yang diukur atau bagaimana cara merubah konsep, dan apa alat ukurnya. Mengukur adalah sebuah proses kuantifikasi, karena itu setiap kegiatan pengukuran berkaitan dengan jumlah, dimensi, atau taraf dari suatu objek atau gejala yang diukur. Hasil dari pengukuran itu biasanya dilambangkan dalam bentuk bilangan. Prosedur pengukuran variabel dimulai dari pembuatan definisi operasional konsep variabel. Gerlinger mengungkapkan bahwa definisi operasional itu melekatkan arti pada suatu variabel dengan cara menentukan kegiatan-kegiatan
atau tindakan yang perlu untuk mengukur konsep variabel tersebut.